Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarot tuh. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang menyadari bahwa dia mencintai kamu tanpa syarat. Tapi dia sempat nih kayak hilang kendali atau apa ya, mungkin dia sempat merasa kehilangan diri dia. Jadi kayak mungkin nggak percaya diri, akhirnya dia mungkin mendenial atau gimana. Intinya di sini dia seperti dia telah kehilangan dirinya untuk beberapa waktu yang lalu kayak gitu. Jadi di masa lalu dia mungkin pernah tidak menjadi dirinya sendiri gitu ya. Dan itu ketika itu dia ada di dekatmu, ketika itu dia bersamamu. Oke, kita lihat situasinya seperti apa. Ya, kalau aku lihat sih ya, orang ini tuh sempat menghadirkan pilihan lain ya. Aku lihat di sini, entah itu pasangan lain atau mungkin pilihan lainnya bisa jadi mungkin keluarganya atau pekerjaannya seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini dia ini sebenarnya banyak sekali pilihannya, terus itu mungkin sampai pernah ada dari mereka ini yang sampai melakukan kencan satu malam atau one night stand ya. Jadi mungkin banyaknya pilihan itu ya dia manfaatkan untuk melampiaskan birahinya seperti itu ya. Jadi entah pada semuanya atau salah satu atau salah dua gitu ya. Tapi aku lihat di sini ada sebagian dari mereka yang melakukan one night stand dengan pilihan-pilihan dia yang ada di luar sana kayak gitu ya. Dan dia memang kalau aku lihat orangnya itu masih punya pemikiran atau prinsip itu tidak mau punya hubungan yang konvensional. Jadi kayak mungkin dia belum menikah atau belum belum apa ya, kalaupun ini belum ada komitmen lah kayak gitu ya. Dia masih punya pemikiran jalanin aja ya, dan dia punya hubungan tuh yang tidak konvensional yang semacam itu. Dan aku melihat di sini ya, sekarang kamu dengan dia itu kemungkinan sudah jalan masing-masing ya. Ya, bisa jadi memang sudah berpisah karena kalau aku lihat di sini kayaknya ada seseorang yang memang memilih untuk mencintai dirinya sendiri, merawat dirinya sendiri, menjadi lebih bahagia dan mencintai hidupnya ya, melanjutkan kehidupannya. Seperti itu. Jadi kalau memang ini kamu berdealing dengan seseorang yang macam kayak gini ya, macam ya one night stand, banyak pilihan, berarti kemungkinan kamulah yang memilih untuk menjadi waras ya, lebih memilih untuk pergi meninggalkannya, mencintai dirimu sendiri, bahagia dengan hidupmu sendiri, membuat dirimu bahagia, membuat dirimu sukses, ya melanjutkan hidupmu. Aku lihat di sini, karena kalau aku lihat juga toh kamu dengan dia ternyata kenal lewat online atau kencan kalian itu kencan online seperti itu ya. Dan aku lihat di sini mungkin kamu lebih banyak berinteraksi itu di media sosial atau secara online gitu. Ada mungkin sebagian dari kalian yang belum pernah bertemu sekalipun ya. Jadi kayak ya cuman berinteraksi aja di media sosial. Itu juga yang memperkuat dirimu. Makanya di sini kayak udah deh ngapain mempertahankan sesuatu yang
tidak nyata gitu ya, hanya omong kosong doang gitu ya. Mungkin dia ya ngomong ini itu terhadap kamu, membuai kamu, berjanji-janji, tapi buktinya nggak ada yang ditepati. Ya karena kalian sebagian banyak itu kencan secara online saja gitu ya. Bahkan ada yang belum pernah bertemu sama sekali. Orang yang banyak keterpura-puraannya ya, orang yang tidak menunjukkan selama ini tidak pernah menunjukkan perasaan dia sebenarnya sama kamu ya. Dia selalu berskenario, dia selalu banyak sekali alasannya, dia selalu apa ya? Ya, pokoknya nggak sesuai dengan fakta ya. Yang dia tunjukkan ke kamu itu semuanya kebohongan. Hanya manipulasinya dia saja, hanya permainannya dia saja, ya hanya skenarionya dia saja. Sehingga aku lihat di sini memang ada coffin, hubungan ini sudah berakhir ya. Kamu sudah memulai awalan baru dalam hidupmu, dia pun sudah memulai awalan baru dalam hidupnya. Dan aku lihat saat ini memang kamu sudah membatasi diri, tidak lagi mau berurusan dengan dia. Kamu seperti orang yang sekarang itu terlahir kembali, mulai menjalani kehidupan barumu, ya, kamu sudah mulai bertransisi ya menjadi sosok kamu yang sekarang. Terus itu juga mungkin aku lihat memang sebagian besar hubungan kalian berakhir dengan dia itu dengan cara tragis ya. Jadi mungkin perpisahan ini tidak dengan cara baik-baik atau ya sangat-sangat menyakitkan seperti itu. Kemudian ada engagement ring. Wow, aku melihat seperti kayak ada keinginan dari dia nih, kayak pengen berkomitmen nih sama kamu ya, dan menyelesaikan permasalahan di antara kalian berdua. Dia kayak pengen memperbaiki hubungan dengan kamu seperti itu. Oke, kita lihat deh ceritanya seperti apa. Page of Swords ya. Aku lihat di sini kamu sama dia ini sering sekali berselisih paham atau adu argumen cuman gara-gara masalah-masalah sepele ya. Tapi walaupun masalah sepele, aku lihat semakin hari masalah sepele itu jadi semakin besar gitu ya. Mungkin ketika masalah sepele itu diungkit gitu, nggak langsung diberikan penjelasan, nggak langsung diselesaikan, sehingga ya dipendam akhirnya jadi masalah yang krusial dan masalah yang besar gitu kalau aku lihat di sini. Terus nanti kalau misalkan kalian sudah mulai merasa tidak nyaman karena ada masalah-masalah kecil ini, kalian akan saling menarik diri ya, saling menghindar, saling ngeghosting. Nah, dan itu nampaknya memang butuh waktu yang lama untuk bisa balikan lagi ya, untuk bisa berkomunikasi lagi, intim lagi, intens lagi seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini kamu benar-benar berdiri dengan seseorang yang harus kamu hadapi dengan sabar banget ya, karena orangnya mungkin terlalu menyepelekan segala sesuatu atau menyepelekan kamu gitu ya. Mungkin kamu sama ini sering salah paham sama dia, tapi dianya bodoh amat, cuek banget gitu ya, kayak nggak peduli gitu, kayak tidak dianggap kamunya seperti itu. Apa ini? Oh, baru 5 ya. Oke, satu lagi. Jadi aku lihat di sini kamu itu udah, waduh, sabarnya itu nggak ketulungan lagi lah, udah ya, udah kenyang aku lihat di sini dengan sabar ya, sabar memahami dia. Oke, satu aja. Aku melihat nampaknya si dia ini kayak sedang menunda-nunda nih untuk apa ya, untuk memiliki hubungan sama kamu. Jadi selama ini tuh mungkin dia kayak menggantung kamu atau menunda-nunda memberikan kepastian, menunda-nunda memberikan kejelasan ya, atau komitmen, karena sebenarnya aku lihat dia ini masih ragu sama kamu di saat itu. Ya, dia masih kayak bingung untuk memutuskan hubungan kalian apakah mau dilanjutkan atau ya udah diakhiri aja. Jadi makanya hubungan kamu kemarin itu kayak sama dia itu kayak nggak jelas gitu ya, nggak ada ikatan gitu ya, karena
ya dia juga masih bingung, apalagi di sini dia orang yang banyak pilihan kan, ada si A, si B, si C kayak gitu. Jadi dia ngerasa enak ya mau sama siapa aja hayu gitu, nggak perlu harus diberikan suatu komitmen pada salah satu pihak saja kayak gitu. Kalau misalkan dia bisa dapat yang banyak, kenapa harus mengambil milih satu gitu kan. Nah jadi di waktu itu dia itu memang sering menunda-nunda untuk memilih hubungan karena dia masih meragukan diri ya. Jadi ada pembandingnya nih, kamu dengan si A atau kamu dengan si B kayak gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia mungkin sering mendengar isu-isu atau desas-desus yang tidak menyenangkan tentang kamu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini ya dia juga menilai dan dia juga mencari bukti apakah memang benar kamu itu orang yang seperti itu sesuai dengan desas-desus yang dia dengar selama ini seperti itu ya. Terus juga aku melihat di sini hubungan kamu dengan dia disebabkan karena mungkin dia selalu gagal dalam mengambil pembelajaran dari masa lalu. Jadi apa ya, misalkan nih dia udah tahu ya kalau selingkuh itu nyakitin orang gitu kan. Akhirnya kamu misalkan pergi meninggalkan dia atau ya kalian berpisah gitu ya. Terus nggak lama dia mungkin di sana sama selingkuhan yang kemarin itu dia diselingkuhin lagi atau ya gimana lah, rusak lah hubungan dia, datang lagi ke kamu gitu terus, tapi dia tidak pernah belajar kenapa sampai hubungan kalian seperti itu gitu ya, dan kenapa kamu sampai selalu menerima lagi. Jadi dia itu tidak pernah belajar dari apa yang pernah terjadi di masa lalu, selalu mengulang hal yang sama ya, seperti itu. Jadi nggak ada kemajuannya seperti itu. Terus aku lihat ya, ini orang juga kayak selalu menahan diri untuk menghubungi kamu ya, bahkan sampai saat ini pun dia kayak masih menahan-nahan untuk menghubungi kamu seperti itu. Tapi aku lihat kayaknya dia ini mulai memikirkan kembali deh ya, melangkah ke fase selanjutnya dengan hubungan kamu, dengan kamu ya, hubungan kalian mau dibawa kemana. Dia ini lagi mikirin untuk masa depan kalian berdua, dia harus bagaimana ya, karena menurut dia untuk menjalani hubungan di masa depan itu kan butuh dari kedua belah pihak mau sama-sama menjalaninya gitu kan ya. Karena kalau aku lihat di sini memang selama ini kan pengharapan kamu adalah sebuah komitmen, sebuah kejelasan untuk hubungan, tapi mungkin selama ini dia tidak memberi, jadi mungkin dia merasa kamu sudah kecewa banget, makanya sekarang dia memikirkan gimana nih caranya agar dia bisa mempertahankan kamu sampai ke masa depan ya, kalian bisa bersama sampai ke masa depan gitu, dan ya menjalani tujuan-tujuan kalian satu sama lain bersama-sama kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia lagi kayak banyak mikir. Dan gimana nih caranya untuk bisa melangkah ke hubungan yang baru bersama kamu, sedangkan kamu kan udah kecewa banget sama dia, kamu sudah marah banget sama dia gitu ya. Ditambah lagi mungkin kalian LDR juga, ada yang sampai, bahkan aku lihat di sini ada yang sampai luar negeri gitu ya. Atau mungkin dia itu atau kamu memiliki pekerjaan yang harus mengalami perjalanan, maksudnya itu mungkin pekerjaan itu harus pindah-pindah ya, pindah-pindah kota, pindah-pindah daerah kayak gitu bisa jadi, sehingga ada LDR juga. Terus itu juga Seven of Cups, berarti benar ya, nih orang tuh banyak sekali pilihan, ternyata nggak cuman kamu, ada si A, si B, si C, seperti itu. Apalagi juga kalau aku lihat nih ya, orang ini tuh orang yang penuh dengan fantasi ya, fantasi bahkan ya dalam hal seksualitas tuh ya banyak berfantasi gitu. Apalagi ditambah dia juga banyak pilihan dengan pasangan-pasangan di luar sana gitu ya. Jadi banyak ekspektasinya gitu yang berhubungan dengan fantasi liarnya ya kalau aku lihat di sini. Terus itu juga suka berhalusinasi ya, suka berimajinasi lah, suka berangan-angan seperti itu aku lihat di sini. Tambah dengan banyaknya pilihan makin liar fantasi dia itu ya. Terus juga walaupun di sini dia itu banyak pilihan di luar sana, tapi dia itu selalu merasa bahwa kamu itu masih menjadi pasangan yang
apa ya, kayak sulit gitu untuk dilupakan gitu ya. Entah di sini kamulah yang ngedatengin dia selalu atau dialah yang selalu mendatangi kamu. Yang pasti dia ngerasa bahwa kamu sebagai mantannya itu kayak nggak bisa gitu loh hilang dari hidupnya. Kamu selalu muncul kembali di benak dia, di hidup dia, seperti itu ya. Jadi ya hubungan kalian mungkin sering sekali on off, sering sekali putus nyambung karena dia punya banyak pilihan. Tapi udah banyak pilihan aja tetap datang lagi seperti itu ya, aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat sebenarnya walaupun dia banyak pilihan, dia itu belum bisa melupakan kamu sepenuhnya. Ya, bahkan mungkin sampai saat ini dia belum bisa melupakan kamu. Ada wheel of fortune, apa namanya? Roda keberuntungan ya. Nah, jadi kalau dalam hal percintaan di sini nggak tahu deh ini bisa disebut kabar baik atau kabar buruk bagimu ya. Karena kalau udah ada wheel of fortune, mau sejauh apapun jarak di antara kalian, mau selama apapun kalian berpisah, orang ini pasti didatangkan kembali ke kamu ya. Selagi wheel of fortune ini masih sering keluar atau masih keluar, ya kamu akan selalu didatangkan kembali ya oleh dia. Kayak gitu kalian akan dipertemukan kembali gitu. Ya, entah ini nanti kamu yang akan datang atau dia yang akan datang. Kalau aku lihat sih energinya lebih kuatnya dia yang akan datangin kamu. Kayak gitu, ya. Oke, aku melihat nampaknya ya, sekarang dia kayak lagi kesulitan nih, ya. Entah apakah dia kesulitan dengan masalah keuangan, karena ini pentacles ya. Jadi kemungkinan besar dia ini lagi kesulitan secara keuangan. Banyak harta benda dia yang hilang, entah itu karena terjual atau mungkin dia bangkrut atau dia ditipu ya. Tapi yang aku lihat di sini kayak dia merasa banyak sekali kehilangan dalam diri dia, termasuk dia kehilangan kamu gitu ya, sehingga aku lihat kayaknya saat ini dia kayak mengisolasi diri atau kayak lagi apa ya, pengen sendiri gitulah ya, pengen sendiri. Terus juga ada perasaan seperti ditinggalkan oleh kamu ya. Memang kalau aku lihat di sini kayaknya kamulah yang memang dengan tegas, mantap memilih untuk pergi dari hubungan kamu bersama dia. Jadi dia ngerasa kayak dia sudah ditinggalkan oleh kamu. Jadi semakinlah rasanya itu dunia dia runtuh gitu loh. Semakin rasanya itu kayak kesulitan untuk hidup gitu ya. Kamu udah nggak ada, terus itu mungkin dia kesulitan juga secara materi. Ya aku lihat di sini dia harus tetap berjuang ya. Jadi walaupun dia sakit itu juga dia tetap harus melanjutkan hidup, dia juga tetap berjuang seperti itu. Bahkan mungkin ada sebagian dari mereka ini yang pengangguran saat ini ya, pengangguran. Terus itu juga mungkin kalau misalkan lagi punya pekerjaan gitu ya, mereka kayak terasingkan di tempat kerjanya, atau bisa jadi juga dia terasingkan oleh teman-temannya, terasingkan oleh keluarganya ya, dia kayak disisihkan gitu ya. Dan aku lihat di sini kayak apakah dia disebut aib atau dia ini punya banyak aib gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini ya, perasaan dia saat ini tuh benar-benar ngerasa kayak ditinggalkan, kayak udah diabaikan sama kamu, atau sudah tidak diinginkan lagi oleh kamu seperti itu ya. Kamu kayak udah menolak dia seperti itu. Dan ya, dia ngerasa kayak dia sudah ditinggalkan sendirian oleh kamu. Dan aku lihat juga memang sudah ada perpisahan atau perceraian di antara kalian. Ditambah lagi juga kalau aku lihat di sini kayaknya dia ini pernah melakukan suatu skandal sampai menghadirkan keturunan yang tidak sah ya. Jadi mungkin saat ini dia punya anak gitu ya. Atau bisa jadi kalau nggak masalah tentang keturunan yang tidak sah, mungkin dia ini terlibat dalam hubungan yang tidak bermoral. Mungkin dia apa ya, berselingkuh dengan istri orang atau suami orang seperti itu ya. Ya, tidak bermoral atau tidak terhormat seperti itu. Sehingga aku lihat kayaknya dia ini kayak kesulitan banget lah dalam hubungan, ditambah lagi ada masalah keuangan atau masalah kesehatan dia yang memang belum baik-baik saja ya, belum terselesaikan. Terus itu juga aku melihat di sini ada ya dari mereka ini kayak lagi kesulitan juga karena harus juga menjadi orang tua tunggal ya, aku lihat di sini. Jadi mungkin dia ditinggal istri atau suaminya, atau memang dia sudah bercerai seperti itu ya. Yang pasti aku lihat di sini dia sudah menjadi sosok orang tua tunggal gitu ya.
Jadi mungkin udah punya anak dan dia harus membiayai anaknya kayak gitu. Jadi beban dia banyak ya, sudah memang kesulitan secara karir, keuangan, ditambah lagi mungkin dia cinta sama kamu tapi kamunya sudah meninggalkan dia, sudah tidak mau lagi peduli dengan dia, ditambah lagi dia harus mengurus anaknya ya kan, mengurus anaknya, membiayai anaknya sebagai orang tua tunggal. Jadi benar-benar sendirian dia usahakan segala sesuatunya. Kayak gitu ya. Dan yang dia rasakan saat ini adalah perasaan kesepian. Ya, dia benar-benar ngerasa kesepian banget. Terus itu juga dia merasa sepertinya kamu itu udah benar-benar membangun tembok untuk dia. Jadi kayak dia tuh kayak nggak bisa lagi gitu menghubungi kamu. Kamu kayak dengan tegas gitu loh memberikan tembok, memberikan batasan ke dia. Ya, jadi kalau dulu tuh kamu tuh mungkin belum ganti nomor handphone. Nah, sekarang udah ganti nomor handphone. Jadi ketika dia mau menghubungi kamu lagi bingung ya, nggak tahu harus nelpon ke siapa kayak gitu ya. Kalau dulu mah enak disakitin karena kamu masih bucin ya, dia datang lagi juga diterima lagi gitu. Sekarang kok dia ngerasa kamu seperti sudah membangun tembok yang besar, tebal dan tinggi gitu ya. Ya, kuat banget energinya. Dia ini kayak nggak stabil secara ekonomi ya. Terus itu juga secara romansa juga aku lihat dia merasa terbebani ya. Mungkin ya kalau misalkan saat ini dia punya pacar atau pasangan tuh mungkin ya pasangannya banyak menuntut atau gimana, soalnya dia merasa terbebani dengan hubungan percintaannya. Terus itu apa ya, ketika saat ini dia udah sulit ya, sulit materi, sulit percintaan, ditambah lagi ada masalah dia juga harus menjadi orang tua tunggal. Di sini dia baru menyadari betapa pentingnya kamu dan betapa berharganya kamu. Ketika dia bersama kamu, itu dia justru malah lebih baik. Walaupun misalkan karir mungkin belum oke, keuangan juga belum stabil. Tapi ketika dulu masih ada kamu, itu terasa kayak lempeng-lempeng aja jalannya gitu, kayak baik-baik aja gitu, karena mungkin selama ini kamu selalu support dia, selalu membantu dia ya kan, baik itu secara materi atau motivasi seperti itu. Jadi dia ngerasa kayak nyaman gitu, kayak tercerahkan ya, walaupun tidak terselesaikan masalahnya, tapi paling tidak dia itu kayak ada yang mengerti dia, ada seseorang yang di sisi dia, mendukung dia, membantu dia, seperti itu. Ya, jadi ketika udah sekarang berpisah dengan kamu, baru kerasa banget kalau kamu adalah sosok yang penting dalam hidupnya. Gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada 7, 25, 8, 22, 5, 23, 31, 28, 18, 16, 27, 20, 14, 4, 24, 2, 19, 12, 11, 17, 21, 9, 10, 14, 15, 30, 29, 26, 6, dan 3. Bulannya, bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada Juni, Maret, Oktober, Agustus, April, November, Februari, Mei, September, dan Juli. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan situasikan saja. Ada sio kuda, sio monyet, sio kelinci, sio ular, sio ayam, sio macan, sio kambing, sio tikus, sio kerbau, dan sio anjing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia.
G T M Q P I O J C V Y B L U N W H F A Z K X. Aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.